Itu saya pernah terjadi waktu ujian nasional, Bu. Saya sudah lancar nih ngerjain sampai misal 20 ya. Tiba-tiba saya stres, nggak bisa nemu jawaban, nggak bisa ini mundur ke belakang, nggak bisa mundur ke depan. Saya berhenti sekitar 30 menit nggak ngapa-ngapain waktu ujian nasional. Itu berarti termasuk bentuk stres atau gimana, Bu? Jadi ketika seseorang mengalami satu tekanan yang dia tidak mampu tolerir dan itu kemudian mengganggu kesehariannya, berpengaruh juga pada kesehatan fisik, begitu, adalah bagian dari stres. Hai Psychomate, kembali lagi dalam Psychology Unlock episode ke-8 bersama saya Putri Sanuria dan juga narasumber kita yang cantik sekali hari ini dengan Ibu Dr. Hanis Supianita. Hai Ibu, apa kabar? Kabar baik. Ini cantiknya. Terima kasih banyak. Warna batiknya itu sama teman-teman dengan kursinya, begitu kan? Match. Semoga kita juga bakal match ya Bu yang ngobrol-ngobrol hari ini. Pasti. Gitu. Syukurlah. Nah Ibu, saya jadi ingin tanya nih, ini kan terakhir Ibu katanya ini ya, apa namanya, baru lulus doktor begitu ya. Bulan Agustus teman-teman, Bu Hanis ini adalah salah satu dosen pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Nah, beliau itu pada bulan Agustus lalu baru saja lulus S3 dan berhasil meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada. Betul ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Saya ucapkan selamat Ibu, Terima semoga kasih semakin sukses dalam berkarya dan membawa manfaat bagi orang lain. Tentunya bagi teman-teman Psychomate yang ada di rumah hari ini begitu. Karena kita kan berbagi informasi gitu ya. Nanti Bu Hanis bakalan menceritakan lebih lanjut tentang apa sih, kita bakal ngobrol apa sih hari ini gitu ya. Nah, ini Bu Hanis terkait dengan studi nih. Ibu kan studi sampai S3 ya. Iya. Luar biasa. Adik saya aja nih ya yang SMA bilangnya aduh Mbak stres karena tugas gitu. Tapi belajarnya enggak, kan bisa nanti gitu katanya. Ini ribet ini Bu masalah stres belajar ini Bu. Nah, kira-kira Ibu studi sampai S3 nih. Stres enggak sih Bu? Kalau stres itu pasti selalu ada ya, karena stres itu kan bagian dari kehidupan normal manusia, begitu. Ya, Kenapa orang bisa stres? Karena tekanan, ya, tekanan yang kadang-kadang tidak mampu ditolerir itu bisa menimbulkan stres. Nah, stres itu kan kemudian punya berbagai macam tingkatannya. Nah, begitu juga ketika kita belajar, tentu saja kita punya tekanan-tekanan dalam proses pembelajaran itu sendiri, atau kita menyebutnya sebagai tekanan akademik begitu. Jadi ada tugas, lalu kita kan nggak belajar satu macam atau kuliah atau apalagi satu mata kurikulum pelajaran. MBKM ya Bu ya, Iya, banyak betul. sekali. Nah, kadang-kadang tuntutan yang bersamaan itu kadang-kadang kan tidak selalu bisa kita manage dengan baik. Nah, itu sendiri kan juga bisa menimbulkan stres itu. Iya, soalnya tingkatan stres individu satu dan satu lainnya juga kan berbeda-beda ya Bu ya. Betul, individual differences ya kita bicara itu ya sebutnya. Nah, berarti ini mulai ada bahasa-bahasa yang tidak saya kenal nih Bu. Ini berarti psikologi nih. Nah, berarti stres itu apa sih artinya dalam psikologi Bu? Bahasa sederhananya yang tadi saya ungkapkan begitu ya. Jadi ketika seseorang mengalami satu tekanan yang dia tidak mampu tolerir dan itu kemudian mengganggu kesehariannya, dan bahkan kadang-kadang berpengaruh juga pada kesehatan fisik begitu. Nah, itu adalah bagian dari stres. Atau itu bagian dari akibat dari stres itu sendiri. Jadi memang arti stres itu yang seperti Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya, apa itu memang benar-benar stres atau itu memang kita menganggap itu ini kayaknya aku stres deh, padahal bukan. Nah, untuk mengidentifikasinya yang benar emang ini stres atau bukan itu gimana Bu? Ketika kita sudah tidak lagi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin kita, maka kita harus bertanya-tanya. Mungkin kita ada di dalam indikasi itu ya. Jadi mungkin kita sudah stres yang misalnya saya mengerjakan tugas harian. Kalau misalnya kita pelajar begitu ya, ada tugas PR yang biasanya saya kerjakan dengan gembira, lalu kemudian mood saya sudah mulai berubah terhadap tugas itu.
Lalu misalnya kalau sehari ada 3 PR yang harus saya kerjakan, biasanya saya bekerjanya dengan gembira, baik-baik saja. Tiba-tiba, aduh kok saya malas ya, malas sekali, oke gitu ya. Tapi kalau malasnya kemudian berurutan terus-menerus, lalu gairah saya sendiri terhadap pelajaran itu menjadi menurun. Nah itu mungkin kita perlu bertanya-tanya, perlu melihat juga ada kemungkinan kita dalam stres itu. Itu konteksnya yang terus-menerus itu biasanya ada batasan waktu, ada waktu khususnya Setiap yang orang bisa berbeda-beda beda-beda. ya. Karena tergantung individunya masing-masing gitu ya Bu ya. Kadang ada, misalnya saya suka matematika ya. Sama matematika toleransi tingkat stres saya tinggi gitu ya. Jadi walaupun saya stres, saya masih bisa tuh ngerjakan soal matematika. Tapi pada bahasa Indonesia yang saya agak enggan belajar, misalnya ketika saya dalam kondisi stres, itu saya akan cenderung mengabaikannya. Gitu. Jadi itu pun kadang-kadang juga berpengaruh ya. Saya kebalikannya Ibu, saya stres lihat matematika Bu tiap hari. Beda ya Bu, berarti tiap orangnya tergantung begitu ya Bu ya. Iya. Nah misalnya kalau nih, saya nih biasanya kadang-kadang stresnya tuh dulu waktu saya masih sekolah, tiba-tiba waktu ngerjain tuh semangat, di pertengahan tiba-tiba nggak bisa mentok nih, nggak bisa mikir, nggak bisa apa, tiba-tiba saya selesai nggak ngerjain. Itu saya pernah terjadi waktu ujian nasional Bu. Saya sudah lancar nih ngerjain sampai misal 20 ya. Tiba-tiba saya stres, nggak bisa nemu jawaban, nggak bisa ini mundur ke belakang, nggak bisa mundur ke depan. Saya berhenti sekitar 30 menit nggak ngapa-ngapain waktu ujian nasional. Itu berarti termasuk bentuk stres atau gimana Bu? Itu sepertinya bukan sekedar stres ya, saya tidak tahu. Jadi kayak begini, manusia itu otaknya itu kan ada juga ruang memori, maksudnya ada ruang. Nah kadang-kadang ketika kita belajar, ketika kita membaca mata kuliah, pelajaran apapun itu ya, kadang-kadang kan ada ruang memori tertentu yang terkonek gitu, terhubung. Nah, jadi satu peristiwa itu bisa terhubung dengan peristiwa yang lain. Nah, ketika peristiwa yang lain itu sesuatu yang penting, apakah sifatnya traumatis atau sifatnya sangat traumatis itu macam-macam, bisa sedih, bisa menyakitkan dan lain sebagainya. Nah itu bisa terhubung di situ juga bisa. Jadi kita kayak seperti di lock gitu, di locking, terkumpul di akhir gitu ya. Sesaat begitu ya. Itu bisa terjadi memang. Bisa secara ilmiah juga ya, ada. karena nah makanya jadi kombinasi stres itu kan bermacam-macam ya. Jadi misalnya kombinasi stres itu sendiri kan bisa bermacam-macam. Selain tekanan akademiknya sendiri, karakter pribadinya, lalu kemudian ruang memori di kepala itu apa. Nah, itu kemudian stres seseorang itu bisa berbeda-beda itu. Karena banyak faktor juga yang mempengaruhi ada beberapa satu individu. Bukan single faktor yang menentukan stres seseorang. Jadi karena banyak faktor itu makanya membentuk saat itu terjadi begitu. Iya. Oke. Nah, kalau lama-lama seperti itu sebenarnya dampaknya apa sih Bu stres belajar bagi individu tersebut? Kalau orang mengalami stres belajar, jelas dia tidak akan bisa belajar dengan nyaman ya. Kalau orang tidak bisa belajar dengan nyaman, maka proses mengingat itu kan menjadi tidak mudah. Nah, sementara belajar itu kan bagian dari proses mengingat, memahami, lalu kemudian mengaplikasikannya. Proses imajinasinya juga perlu jalan. Nah, kalau seseorang yang stres, maka dia akan susah. Misalnya mengingatnya, lalu kemudian membayangkan. Nah, sementara itu penting untuk kita bisa bilang bahwa kita mengerti dari apa yang diajarkan atau apa yang kita pelajari.
Begitu. Soalnya juga kadang-kadang pelajar kan juga meskipun konteksnya belum matang secara mental dan juga ini ya Bu ya, kadang-kadang mereka ada masalah sedikit pelajarannya terganggu, ada masalah banyak juga pelajarannya terganggu. Jadi sedikit banyak ini semuanya mengganggu pelajaran mereka begitu. Kadang ada yang gara-gara ini chat-chat juga, kadang-kadang ini ketergantungan dan sebagainya. Akhirnya belajar juga nggak ini. Jadi bukan gara-gara stres sebenarnya kalau untuk penurunan ini ya Bu ya. Stres kan macam-macam ya. Stres datangnya bisa dari macam-macam. Main game juga bisa bikin stres ya Bu? Bisa saja. Kalau misalnya saya punya target main game menang 3 kali dalam waktu 10 menit. Gitu ya, ternyata dalam 10 menit saya tidak menang-menang nih. Terus menerus begitu. Kan stres juga nih. Kan ini kan tekanan untuk menang ternyata tidak tercapai. Karena tidak tercapai ngefek ke belajarnya. Kemana-mana begitu. Yang tadinya hanya untuk membahagiakan diri sendiri di tengah stresnya belajar malah tambah stres Bu. Betul. Sama misalnya saya lagi, ini kan masa remaja ya, masa saya pacaran, masa saya naksir, begitu kan, masa saya suka sama orang lain misalnya. Nah ternyata pacaran putus atau saya naksir teman ternyata tidak berbalas begitu kan. Nah itu kan membuat satu gelisah dulu lah sebelum kita bicara ada gelisah. Lalu ternyata saya punya pelajaran di sekolah, punya target-target tertentu dan ternyata target-target itu juga tidak bisa saya capai. Nah itu kan saling berkelindan ya, saling terkait satu sama lain juga begitu. Oke. Nah, kalau misalnya seperti itu Bu, berarti kan stres ini harus dirilis ya, harus dilepas dari diri biar tidak mengganggu sekolah, biar tidak mengganggu pelajaran dan lain sebagainya. Nah, releasing stres yang seperti apa yang bisa digunakan strateginya agar kita nggak stres dan bisa lanjut belajar, teman-teman Psychomate di rumah juga bisa belajar enak, kemudian tujuan-tujuan yang ingin dicapai juga bisa berhasil didapat, begitu itu seperti apa Bu? Iya, jadi ada beberapa cara ya. Pertama itu kan kita manajemen waktu. Kalau ini soal akademik belajar ya, misalnya artinya kita harus tahu siklus waktu kita satu hari begitu. Misalnya kalau belajar, misalnya saya pagi berangkat sekolah, pulang jam berapa, lalu sampai rumah jam berapa. Pertama kita harus tahu tuh waktu kita tidur mau jam berapa dan lain sebagainya, itu satu. Nah dari sana kita membuat alokasi waktu. Kita mulai bisa melihat itu waktu di dalam satu hari, lalu kemudian kita melihat pola dalam satu minggu. Nah, pola hidup keseharian kita itu kita atur senyaman mungkin untuk bisa disesuaikan dengan waktu belajar. Itu. Nah, misalnya ada mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu yang kalau saya belajar matematika saya butuh waktu 1 jam misalnya. Tapi kalau saya belajar bahasa Inggris saya cuma butuh waktu 30 menit. Nah kita boleh buat, kalau saya itu waktu alokasi waktunya apa, itu yang pertama. Lalu di antara waktu itu tetap kita harus juga punya alokasi waktu untuk bermain ya. Menyenangkan diri atau bermain tuh dalam arti begini, merelaksasi pikiran. Apapun itu bentuknya, apapun itu kegiatannya yang sifatnya merelaksasi pikiran, otak kita, yang menstimulus lagi untuk kita bersemangat. Jadi kalau orang mengantuk itu dia bangun lagi. Gitu. Jadi otak kita itu gitu perlu nonton film yang seru gitu kan. Hati-hati juga karena kalau nonton film dan pola itu kan kadang-kadang terlalu kontrolnya kan dari luar ya. Kalau kita nggak punya kontrol yang baik, itu kadang-kadang kita terlalu terbawa pada film. Jadi kita harus memilih game atau mainan apa yang bisa menyenangkan pikiran itu. Oh, tapi balik lagi nih, katanya game tadi bisa saja sumber stres itu sendiri begitu kan. Berarti harus diri kita sendiri yang bisa kontrol begitu ya Bu ya. Ya artinya kan kita memilih game-game mana yang untuk releasing stres. Iya, untuk gitu. releasing stres. Bukan nambah gitu ya. Biasanya kalau saya udah lagi capek begitu ya, saya selalu punya kesenangan untuk pikiran saya itu adalah buku komik.
Ah. Jadi saya itu akan membaca buku komik, bahkan buku komik yang sudah pernah saya baca. Oh, Bahkan diulangi buku lagi, komik diulangi yang lagi. saya baca dari SMA sampai sekarang saya masih Tapi baca. itu khusus part-part yang disukai atau semuanya, Bu? Saya selalu punya benda yang saya sukai, yang saya ulang-ulang. Ketika kondisi tidak nyaman, saya akan mengambil benda itu untuk merelaksasi pikiran saya. Ya. Oh gitu. Itu ada. Lalu misalnya cerpen yang saya baca berulang. Kalaupun film, itu film yang tidak memaksa saya untuk penasaran. Tapi film yang saya memang sudah tahu ujungnya. Tapi mungkin dengan mengulangnya membaca, saya punya sudut pandang yang lain. Oh gitu. Dan juga efeknya menenangkan diri sendiri dari stres itu sendiri ya Bu. Ya. Karena saya sudah tahu dan saya senang begitu. Betul, ini berarti teman-teman Psychomate di rumah juga bisa diterapin nih, punya hal-hal yang disukai diulang-ulang juga nggak masalah gitu, asal bisa merelaksasi atau merilis stres yang dihadapi begitu ya Bu ya. Fungsinya harus kita tahu ya. Oh iya betul. Berarti harus punya kontrol diri, tahu mengenal diri sendiri dulu. Kita stres ini stres atau bukan. Kemudian cara mengatasi atau merilis stres kita itu yang seperti apa, caranya bagaimana, barang-barang yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Iya. Harus tahu lah ya, semakin kita mengenal pola belajar kita itu akan mudah kita melepas stres itu atau mengatasinya ya. Ada juga yang belajar sambil mengatasi stres kan Bu. Belajar dengan mendengarkan lagu. Kadang-kadang ada juga nonton TV meskipun TV-nya tidak ditonton gitu. Itu juga salah satu cara. Ada. Jadi itu jadi ada pola belajar orang berbeda-beda. Ada orang belajar dengan musik, ada orang belajar dengan gambar, ada orang belajar dengan bergerak gitu ya. Saya membaca misalnya harus jalan gitu ya, atau melihat sesuatu itu ada. Jadi itu pola belajar individual itu beda-beda gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu kenal betul dengan diri kita. Jadi saya itu misalnya begini. Saya kalau mau menulis misalnya ada tugas nih, saya harus punya tugas menulis. Maka saya akan membaca, itu saya tidak akan lakukan di rumah. Oh, kenapa Ibu? Kenapa? Karena kalau saya di rumah, konsentrasi saya itu akan pecah. Dengan dipanggil, dengan ini. Sementara saya butuh konsentrasi yang berbeda. Banyak distraksi ya di Banyak situ distraksi misalnya ya. Nah target tulisan itu kan jelas kapan itu kita tahu gitu ya. Nah, saya biasanya pergi ke kopi coffee shop atau working place begitu kan. Nah, di sana saya duduk dan itu tumpukan bacaan itu udah saya siapkan. Jadi saya membaca buku dengan tanda apa di dalam tulisan buku bacaan yang saya bacain. Sudah pulang saya sudah tahu tuh apa skripnya nanti mau kayak gimana, udah tahu itu. Ya, betul. Nah nanti pulang itu saya tinggal misalnya membuat pokok pikiran dari tulisan misalnya kayak begitu. Nah kalau itu dirasa kurang, tapi saya masih belum bisa memunculkan line by line dari tulisan. Itu saya harus pergi dulu, nyaman dulu nih dengan kepala saya. Apa itu yang saya lakukan? Saya mencari tulisan-tulisan ringan yang inspiratif untuk menemukan kalimat pertama misalnya. Itu kayak begitu. Jadi kita harus tahu betul pola kita gitu. Nah, kalau saya udah sangat stres, semuanya akan saya tutup, saya tinggalkan begitu ya. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang paling saya suka? Misalnya saya nonton film. Saya pergi nonton film. Satu hari itu saya hanya untuk merelaksasi diri saya. Nonton, cari makan enak, makanan yang saya pengen saya datengin, saya cari gitu kan. Kapan-kapan kalau Ibu berangkat saya ikut. Boleh sekali. Nah, kayak begitu. Lalu pulang itu udah santai. Saya mulai dengan bacaan yang paling ringan. Bacaan yang paling light begitu ya. Tapi yang ada hubungannya dengan tugas saya misalnya. Kayak begitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti begitu ya. Jadi masuk kayak begitu. Nah dulu siapa yang ngajarin saya? Dulu yang ngajarin saya profesor saya itu. Jadi dia bilang kalau kau capek tinggal itu, kau pergi dulu enak cari kopi yang enak karena dia penikmat kopi, cari kopi yang enak. Dia bilang
udah ada momen itu. Jadi Tuh. ya itu yang dan ternyata itu di titik-titik tertentu ketika kita udah amat sangat nggak bisa, itu sangat bantu. Tapi kadang-kadang kan itu juga butuh bantuan orang-orang di sekitar ya Bu. Itu kan Betul. Profesor Ibu luar biasa sudah betul. memberikan pengarahan yang bagus. Kadang-kadang orang tua di rumah atau guru, ayo kamu belajar Betul. kayak gitu. Mereka nggak mengandaikan apa itu bahasanya ya Bu ya, menghiraukan karena posisi si anak ini, betul. pelajar ini, bahwa mereka sedang stres atau apa. Halah stres apa dulu zamanku nggak ada stres kayak gitu. Iya, karena manusia itu kan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, begitu kan? Dan selalu perbandingannya, pengalaman dia menjadi sangat luar biasa penting dibandingkan pengalaman yang lain, begitu kan? Ya itu orang tua kita harus maklum, begitu ya pola itu. Nah, anak perlu juga mengajarkan pada orang tua, memberitahu. Jadi misalnya begini. Jadwal ujian itu perlu diceritakan, mata kuliah itu perlu disampaikan, yang mana yang susah, yang mana yang menyulitkan, kenapa susah, sehingga orang tua itu dari awal dia tahu beban tugas anak. Karena kalau saya memperhatikan ya, tugas kuliah sekarang atau tugas pelajaran sekarang itu jauh lebih berat dibandingkan zaman saya. Saya juga ngelihat adik saya juga, aduh capek lihat pelajaran kamu MBKM luar biasa ya Mang. Jadi apa yang mereka kerjakan itu lebih banyak dibandingkan zamannya kita ya, saya pikir itu. Berarti teman-teman Psychomed di rumah nih bisa nih nunjukin, Bu ini lihat dong podcast dari Fakultas Psikologi gitu, Psychology Unlock terkait ini releasing stress dan lain sebagainya. Mungkin setelah releasing stress tapi malas nih mau belajar lagi nih, motivasi apa yang dibutuhkan agar dia mau nih buat belajar lagi, untuk membangun mood lagi buat belajar gitu, selain dengan setelah ke coffee shop ya Bu ya. Iya, pertama kembali ke motivasi awal ya. Kalau misalnya kita memang punya motivasi awal sekolah itu jelas, kadang-kadang kita perlu mengingat kenapa kita sekolah, betul. Untuk apa kita sekolah, lalu cita-cita kita apa, begitu. Itu yang basic ya itu. Jadi lalu kemudian ingat juga selesai melakukan sesuatu itu adalah kelegaan. Seperti yang saya alami Agustus baru-baru ini, begitu ya. Lega sekali rasanya. Lega sekali ya, kelegaannya tuh wah luar biasa itu, seperti tumpukan beban yang nggak tahu berapa banyak itu lepas gitu, jadi enteng gitu ya rasanya ya Bu ya. Dan nah bayangkan kelegaan itu hadir betul gitu, itu penting gitu ya. Lalu kemudian andai kata pun misalnya saya melakukan sekolah tugas ini untuk siapa, untuk seseorang, andai kata, karena kadang-kadang kan kita sekolah bukan karena kita mau juga ya, untuk orang tua dan lain sebagainya. Bayangkan bagaimana bahagianya orang tua itu. Jadi capaian akhirnya yang kita lihat di depan mata, diimajinasikan bahwa itu real, maka dia akan lebih bisa menjaga semangat itu. Harapannya begitu. Harapannya betul. Semoga saja begitu Bu. Yeah. Karena kan kita nggak tahu, mungkin Psychomed di rumah yang sedang butuh informasi terkait mungkin hilang motivasi atau memang lagi stres banget terkait pembelajaran dan lain sebagainya, bisa mendapatkan informasi atau wawasan terkait apa yang bisa kita sampaikan hari ini ya Bu Kanis ya. Oh ya Bu Kanis, ternyata saya barusan dapat info 1 menit lagi Bu. Sulit ini. Ya sudahlah Bu, kita akhiri. Mungkin teman-teman Psychomed yang butuh informasi terkait psikologi misalnya, nah bisa banget nih cek episode sebelumnya. Kita ada 1-7 episode, karena ini episode 8 ya Bu ya. Bisa dicek tuh di YouTube-nya Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Nah Bu, kita pamit undur diri saja ya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, like dan kawan-kawannya teman-teman. Banyak itu saya sampai lupa mau ingat-ingat yang mana begitu kan ya. Tapi informasi tambahan dari saya. Nah, kita udah bicarain tentang releasing stress nih. Jangan lupa teman-teman mahasiswa psikologi tentunya mungkin bisa banget
ke KPDM di Perpustakaan Lantai 1 untuk konseling masalah masalah mata kuliah gitu. Bisa banget konseling gratis di sana. Tapi untuk teman-teman Psychomed yang lain juga bisa kok. Cek di Instagram kita itu ada PKLP begitu, atau Instagram, YouTube dan sebagainya, nanti bakal dicantumin di deskripsi terkait dengan PKLP ini, pusat konseling kita. Bukanis mungkin ini ya sering bantu-bantu di PKLP, mau konsul terkait layanan apapun, layanan tentang individu, kemudian industri, organisasi dan sebagainya, bisa sekali untuk hubungi PKLP begitu. Nah, ini saya sudah dapat catatan lagi nih. Harusnya ini like, comment, subscribe at official channel Psikologi Ubaya tentunya teman-teman. Nah, Bu Kanis, terima kasih banyak sudah berkenan hadir sebagai terima kasih juga saya Bukan sini sibuk sekali ya Bu ya. Kita baru bisa syuting hari ini. Terima kasih saya diajak untuk ngobrol. Nah, sama-sama Ibu, semoga memberikan insight baru, wawasan baru bagi Psychomed di rumah. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan sekolah belajar yang menyenangkan, karena itu sangat, kalau kita sekolah menyenangkan itu kan lebih mudah ya jalannya, berjalannya lebih mudah. Bukan menjadi beban begitu ya. Ya, kalaupun ada bebannya lebih ringan. Betul sekali. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita hari ini. Saya Putri dan juga narasumber kita Bu Kanis pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih banyak.